Nah, ini banyaknya HP rongsokan ini kadang bikin pusing ya, bikin ribet mau dioprek. Kok sekarang sudah nggak worth it, tapi nggak dioprek konten. Oke lah, nggak masalah, kita coba ambil satu yang bisa kita bahas agar lebih menarik. Nah, ini dia HP gaming Nokia. Mantap nih kayaknya. Wis ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kita sudah ambil HP rongsokan. Nah, ini kayaknya spesial ya. Jadi ini buat teman-teman yang pernah make HP ini, berarti umurnya sudah lumayan. Oke lah, kita akan langsung bongkar ya, apakah HP gaming ini bisa kita selamatkan. Nah, tentunya kita akan bersihkan dulu ya semua komponennya. Wow, bisa diperhatiin ya teman-teman. Jadi mesin itu kayak ada tanah atau gimana ya, mungkin ini pernah masuk lumpur ya. Namun kalau Nokia ini memang brand amazing ya. Jadi kadang tuh kualitas membuktikan bahwasanya biarpun HP terbengkalai lama masih bisa diselamatkan. Oke, sebelum kita ke tahapan pengecekan, kita bersihkan dulu ya HP-nya biar kinclong. Buruk pabrik jadi teknisi, nekat tanpa ragu isi hati, belajar dan pantang berhenti demi sesuap nasi. Modal nekat penuh tekad, perjuangan penuh syarat, meraih mimpi tak berkarat, semangat tak pernah singkat. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru. Dengan hati penuh haru, mimpi besar terus diseru. Otodidak tanpa henti, belajar siang dan pagi demi mimpi yang tinggi, motivasi tak terhenti. Dengar kawan semangatku ini, jangan pernah ragu langkah pasti. Teknisi Deso ku jalani, mimpi besar ku raih tinggi. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru. Dengan hati penuh haru, mimpi besar terus diseru. Otodidak tanpa henti, belajar siang dan pagi demi mimpi yang tinggi, motivasi tak terhenti. Dengar kawan semangatku ini, jangan pernah ragu langkah pasti. Teknisi Deso ku jalani, mimpi besar ku raih tinggi. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru. Dengan hati dan penuh haru, mimpi besar terus diseru. Oke, semua sudah kita bersihkan. Lalu kita akan cek untuk
mesinnya ya. Jadi mesin ini kalau untuk di HP jadul kita pengecekannya dengan power supply ya, bukan dengan smart USB. Ya, kita sudah di depan power supply dan ini kondisi mesinnya sudah bersih ya. Lalu kita sambungkan kabel merah positif, lalu yang negatif hitam ya. Dan kita akan coba lihat pergerakan jarum ampernya saat ditekan tombol power. Perhatiin ya, ada pergerakan arus ampere. Kalau di Nokia pergerakan seperti itu tuh normal ya. Alhamdulillah ya, berarti mesin masih sehat walafiat. Iya. Oke, ini sudah kita cek mesin aman. Lalu kita akan coba pastiin ya dengan menggunakan baterai ya. Lalu saya juga mesti nyari ini LCD-nya. Namun karena saya itu pejuang HP rongsokan, LCD bekas segala macam itu masih tersedia ya. Walaupun tidak ada kayak gini ya, cari di rongsokan biasanya juga masih ada ya. Ya, ini kita rakit. Dan ini saya sudah siapkan untuk casingnya beserta LCD-nya. Nah, LCD ini sudah langka banget ya. Oke, saya coba pasangkan. Lalu kita ini ada untuk penutupnya ya, jadi plat supaya LCD tidak goyang. Oke, nah baut untuk Nokia itu di era zaman Symbian ya, itu panjang-panjang ya. 6600 juga panjang. Lalu untuk di N70, lalu pokoknya seri-seri Symbian tuh. Ya, ini saya coba dengan baterai yang baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap ya. Nyala ya. Wah, LCD-nya masih oke nih teman-teman. Muncul logo Nokia. Ada jabat tangannya nggak ini kira-kira? Jangan-jangan sudah lupa dia nggak jabat tangan ya. Oke lah, yang penting udah nyala ya. Mantap lah. Oke, lalu kita bautin ya. Kita bautin semuanya karena mesti kita baut ya. Ini kan kita lihat tadi mesinnya itu ada beberapa part dan mesti terhubung ya, sehingga sangat berpengaruh jika nggak dibaut karena model-model konektornya itu saling menumpuk ya, terhubung satu sama lain. Oke, nah udah cakep. Wah, ini nyari dulu nih buat kartu SIM-nya nih. Tenang, cari di rongsokan aja. Biasanya itu yang di ketupat kayak gini bisa 6600 telur juga bisa ya. Ini kan model penutup kayak gini tuh kalau zaman dulu juga kita beli, dulu ada online nggak ya? Kayaknya sih beli di toko spare part offline ya. Zaman-zaman belum ada online ini udah tersedia sih toko spare part biasanya. Oke, ini kelihatan cakep dan mempesona ya. Kita tinggal nyalakan. Bentuknya menurut saya oke ya untuk jenis HP gaming di zaman tahun berapa ini ya. Oke, kita akan coba pastiin tombol dulu ya. Wah, ini masalah nih. Jadi begini ya teman-teman, zaman dulu tuh untuk Nokia NG KIDI, baik NG klasik ataupun KIDI, itu permasalahan tombol nih sering banget ya. Di zamannya Nokia era-era Jaya itu saya juga sering dapat kasus servisan masuk ya, kalau NG seperti ini selalu di tombol ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Ya kita mesti bongkar lagi ya, tahu cari penyebabnya. Ini ada sebagian bisa, tapi sebagian tuh nggak bisa ya, kanan ini nggak bisa. Nah, untuk tombol ini juga nggak bisa untuk angka
sebagian tidak bisa juga ya. Ya, ini kita bongkar kembali teman-teman. Ya, namanya HP terbengkalai yang sudah lama ya. Zaman dulu aja di saat HP penggunaan seperti ini tuh rusak tombol juga sering ya, apalagi HP yang sudah lama terbengkalai. Entah itu faktor korosi, faktor nggak terhubung dengan baik. Jadi banyak faktor ya. Nah, ini kita akan pastiin kembali ya. Untuk kiri bisa, atas, kanan, bawah tidak bisa. Ini kanan tidak bisa, lalu bawah juga nggak bisa ya. Nah, ini biasanya kan kalau dulu itu ada pin kuningan ya. Itu kalau di HP Nokia kotor sedikit aja itu berpengaruh ya. Sehingga sebetulnya untuk mengatasinya itu lebih mudah, yaitu kita bersihkan semua area pin penghubungnya ya. Nah, ini kita buka dulu untuk layer paling atas. Namun sebelumnya kan LCD ya, LCD dibuka, lalu ada tumpukan layer ya. Yang bagian ini LCD saya buka. Rada repot ya, karena bautnya juga panjang. Nah, ini layer pertama ini ada terdapat papan tombol ya. Jadi mesin pertama ini khusus papan tombol. Nah, ini ada kuningannya. Ini yang menjadi faktor penyebab biasanya. Kalau zaman dulu itu kita mesti pastiin ini bersihkan, tidak ada kotoran hitam-hitam segala macam ya, sehingga bisa connect dengan baik ya terhadap mesin utama. Ini kan mesin bagian atas atau layar pertama itu khusus untuk di bagian pertombolan atau keypad ya. Nah, simpelnya kita kerik-kerik ya, pastiin bagian mana yang kira-kira dia itu menghitam dan korosi sehingga jalurnya tidak connect. Dan biasanya jika udah terlalu parah ya, kita mesti bikin titik test point yang baru ya, dengan mengkorek tadi lalu tambahin timah dan solder menggunakan timah. Nah, begitu pula untuk kuningan di bagian bawah kertas keypadnya ya. Di bagian dasaran layer pertama itu kan ada kuningan untuk bagian tombol, itu juga bersihkan ya. Biasanya di situ juga kalau korosi sedikit, bantalan keypad atau tombol itu tidak berfungsi. Ya, ini keunikan untuk HP-HP zaman dulu ya. Kalau rusaknya di tombol tuh sebetulnya jarang putus jalurnya, hanya dia itu korosi atau kotor ya, sehingga tinggal kasih thinner, dikerik-kerik, dibersihkan. Kalau nggak punya thinner bisa juga menggunakan penghapus ya. Jadi penghapus itu kita kerik aja dengan penghapus. Oke, saya rasa ini cukup untuk bagian pertombolan ya. Kita lalu akan coba tes ya. Kalau untuk jalur itu jarang ya kalau putus, kebanyakan justru kalau di HP jadul itu hanya di bagian apa ya, basicnya ya, atau di bagian pinnya yang entah itu kotor, korosi, sehingga solusinya hanya bersihkan lalu tambahin timah juga bisa, supaya jalurnya baru ya dengan ditambahin timah. Nah, ini mudah-mudahan ada perubahan ya. Tapi kalaupun tidak ada perubahan ya, kita bisa ganti papan layer pertama ya, tapi agak susah nyarinya. Jadi ya gitulah
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedikit ada perubahan ya, kayak sudah lancar gitu loh. Nah kan, atas bawah kanan, nah mantap ya. Jadi ya seperti ini ya, simpelnya tuh hanya peredaran darah tuh nggak lancar kalau kalau manusia ya, penyakitnya darah nggak lancar, jadi kan pusing kan. Nah ini untuk tombol angka juga mantap lah ya. Jadi kalau ngatasi kasus-kasus tombol di HP-HP jadul, HP yang sudah lama, ya cuman begitu aja. Jarang terjadi kerusakan putus jalur atau di mesin, bahkan di IC pun jarang. Tuh di Nokia zaman dulu tuh memang didesain dan di konsep awet ya. Oke, ini sudah sudah normal. Kita tinggal akan coba cas ya. Ini casnya ini gede ya, jadi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ini pengecasan Nokia yang model lama. Nah, saya sempat sih lihat di beberapa marketplace ya untuk Nokia yang model seperti ini. Bahkan yang klasik itu yang normal bisa di angka 800 lebih ya. Mungkin karena kenangan ya. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat. Terima kasih ya, dan tetap jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.